Langkah pertama untuk membuat rumah minimalis modern dengan fasad bergaris itu seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa buat rectangle terlebih dahulu secara dengan ukuran yang bebas ya. Kalau di sini ini saya menggunakan ukuran sekitar 21 kali 17,6 meter kurang lebihnya. Proporsi beban masanya seperti ini ya. Nah, lalu teman-teman bisa tambahkan di sini tambahan elemen garis. Nah, teman-teman bisa juga tambahkan lagi elemen garis di sini dan di sini. Baru teman-teman bisa ini di push ke atas, ini teman-teman bisa naikkan segini. Nah, lalu teman-teman bisa klik line, kemudian tekan move, control di sini. Teman-teman bisa tekan 6 slash dan enter. Ini elemen bergaris ya, jadi teman-teman bisa maju mundurkan saja sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman seperti apa. Dan juga selain itu teman-teman bisa tambahkan di sini elemen untuk openingannya. Nah, ini di push aja. Nah, elemen openingannya bisa ditempatkan di sini. Dan juga di sini bisa ditempatkan elemen openingan dengan elevasi yang berbeda. Contohnya seperti ini, baru bisa diberi elemen yang seperti ini. Nah, lalu teman-teman bisa tambahkan elemen kanopi ya. Karena di sini tentunya perlu kanopi karena pastikan di sini ruangan yang semi outdoor ini tetap perlu kanopi karena akan panas sekali semisal ada kanopi nanti. Dan juga nanti di sini ini perlu ada railing ya teman-teman. Jangan lupa di sini tetap ada railing. Nah, anggaplah railingnya itu di sini. Nah, ini kita offset saja ke dalam sedikit. Nah, ini offset. Nah, ini lalu kita push saja ke atas di sekitar 1,2 meter kurang lebih. Ini perlu kita beri material glazing. Nah, setelah itu teman-teman bisa juga ini mungkin bisa ditambahkan ya, tambahkan ketinggian dan segala macamnya supaya ini tidak terkesan flat gitu. Jadi ada naik turunnya seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa tambahkan nanti di sini elemen jendela, openingan. Di sini juga ada openingan. Ini openingannya bisa seperti ini. Nah, ini bisa jadi jendela ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini jendela openingan dan juga di sini ini bisa jadi elemen landscape sekarang. Nah, ini bisa di push aja di sini. Ini di push ke bawah, lalu di triple klik. Lalu kita beri kita beri material yang flat dulu atau batu dulu, lalu tambahkan landscaping. Nah, tambahkan landscaping di sini, baru bisa nanti ditambahkan elemen pohon palem ya. Di sini ada elemen pohon palem yang bisa ditambahkan sedikit. Nah, lalu kita bisa memberi material yang berbeda, teman-teman. Ini kita bisa beri material motif bebatuan tadi. Ya, jadi untuk membedakan antara gubahan massa dengan gubahan massa satu dengan yang lainnya itu supaya berbeda, supaya ada penekanan, ada penegasan tersendiri bahwa di sini ini menggantung seperti itu. Komponennya menggantung. Oke. Nah, di sini ini ada sedikit elemen ya, ada sedikit elemen tonjolan. Nah, ini bisa kita maksimalkan saja mungkin segini ya, dan bisa diberi material yang lain, misalkan elemen material kayu atau apa gitu. Nah, ini bisa seperti ini. Dan juga jangan lupa di sini tetap ada openingan ya, paling tidak ini untuk akses ke dalam. Karena kan di sini rooftop itu kan perlu akses di luar. Seperti itu. Nah, lalu teman-teman bisa tambahkan elemen warna lain di sini. Elemen warna lain. Mungkin bisa warna agak gelap. Nah, di sini jadi supaya ini kesannya lebih oke saja. Warnanya lebih masuk ya, komposisi warnanya. Nah, lalu jangan lupa di sini perlu ada tambahan elemen perkerasan. Ini salah ya. Nah, ini perlu ada elemen landasannya. Paling tidak ini kita bisa make group dulu, terus lalu kemudian kita tambahkan paving, elemen paving di sini. Dan juga ini bisa untuk penempatan mobil di sini. Ini untuk penempatan mobilnya bisa di sini. Nah, selain itu teman-teman bisa juga aktifkan shadow, tool stage shadow ini ya. Lalu oke, nah ini untuk awannya sudah cocok, sudah betul ya. Jadinya nanti seperti ini. Ya, ini rumahnya estetik ya, ini kontemporer, modern dan tidak monoton seperti itu. Meskipun kotak tapi tidak monoton, tidak membuat bosan, tapi tidak terlalu ramai juga. Minimalisnya dapat, kalemnya dapat, komposisi warnanya dapat, tidak terlalu norak, tidak terlalu yang
terlalu jauh ya, antara satu warna dan satu lainnya tidak terlalu jauh, jadi masih ada kesinambungan. Oke, sedikit ya teman-teman, semoga tutorial singkat ini menjadi manfaat buat teman-teman ketika teman-teman sedang membuat komposisi desain rumah minimalis modern ya. Jadi komposisi ini kita gunakan untuk acuan bagaimana kita akan membuat denah berikutnya. Nah, jadi untuk membuat denah itu tetap kita perlu membuat fasadnya dan bentuknya terlebih dahulu, baru kita buat denah. Misalkan ini di denah ada penyesuaian, lalu fasadnya bisa untuk penyesuaian fasadnya perlu untuk disesuaikan lagi, itu tidak masalah. Yang penting ini sudah ada gubahan massa acuan ya, gubahan massa arah desain kita itu akan seperti apa, seperti itu. Nah, nanti di sini teman-teman bisa juga tambahkan tanaman seperti itu akan lebih cakep nanti. Oke, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga menjadi manfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk join membership di channel ini dan jangan lupa share, like, subscribe, komen video ini. Thank you.